Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha yang berada di rumah. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk pembelajaran PAI hari ini yaitu kita pada bab 10, yaitu memahami tata cara sholat. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha yang berada di rumah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya nih kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, berarti dia telah mendirikan agama. Barang siapa meninggalkannya, berarti dia telah merobohkan agama. Nah, coba deh kita lihat. Siapa yang tahu menara apakah ini? Betul, ini adalah menara Eiffel yang berada di negara Prancis. Teman-temanku sekalian, menara Eiffel ini tidak akan mungkin berdiri kokoh sehingga tinggi seperti itu. Dan angin, topan, hujan, panas ketika menerpa menara ini tidak bakalan roboh. Dikarenakan apa? Betul, ini dikarenakan adanya penopang atau tiang-tiang yang menyanggah menara ini. Jadi, apabila menara ini tiangnya satu roboh ataupun dua roboh, tidak ada, maka menara ini pun menjadi roboh. Sama seperti tiang-tiang agama. Betul, apabila kita tidak mendirikan sholat, berarti kita sudah mau merobohkan agama kita. Sungguh na'udzubillah. Maka kita diwajibkan untuk semua muslim dan muslimah mengerjakan sholat. Sholat yang wajib maupun yang sunnah. Pada keduanya akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Khususnya untuk sholat wajibnya ya, yang fardunya, yang 5 kali sehari. Jangan sampai tertinggal loh. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk mengetahui sholat adalah rukun Islam, maka pada urutan rukun Islam keberapakah sholat itu? Ada yang tahu pada urutan keberapa sih sholat itu? Betul, yaitu kedua. Jadi sholat adalah rukun Islam yang kedua. Baiklah teman-temanku sekalian, pada sholat fardu yang kita ketahui bersama, ada berapa waktu nih sholat fardunya? Ya, ada 5 waktu. Apa saja itu? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Untuk sholat subuh, kita bisa nih mengetahui berapa sih jumlah sholat subuh. Nah, jumlah rokaatnya ada 2 rokaat.
yang mana dikerjakan mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Kira-kira dari jam 4 pagi, 4:15 pagi sampai jam 5:30 pagi. Pagi-pagi ya berarti ya kita mengerjakan sholat subuh. Jangan lupa ya untuk bangun paginya cepat-cepat. Jangan kesiangan. Baiklah, untuk niat sholat subuh bagaimana? Nah, seperti ini ya niatnya. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ataupun kalau dia menjadi imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Adapun sholat zuhur, yaitu jumlah rokaatnya ada 4 rokaat, yang mana dikerjakan mulai saat benda menyatu dengan bayangannya, sampai dengan benda dan bayangannya sama panjang. Kira-kira dari jam 12 siang sampai jam 15:15 atau kita bilang jam 3:15 sore. Adapun niat untuk sholat zuhur yaitu usalli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Atau kalau dia menjadi imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Baiklah, adapun untuk sholat asar, jumlah rokaatnya ada 4 rokaat. Yang mana kita kerjakan mulai bayangan benda lebih panjang dari bendanya sampai dengan matahari terbenam. Ya kira-kira dari jam 3:15 sore sampai jam 5:30 sore hari. Adapun niat sholat asar yaitu usolli fardhol ashri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Adapun kalau nanti menjadi imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Adapun sholat maghrib, jumlah rokaatnya ada 3 rokaat, yang mana dikerjakan mulai dari matahari terbenam sampai hilangnya warna merah di ufuk barat. Jadi kalau kita sudah lihat nih, matahari mulai tenggelam sampai memerah ketika berada di barat, itu menunjukkan waktu maghrib telah masuk. Kira-kira dari jam 5:30 sore hari ya sampai jam 7 menjelang malam. Adapun niat sholat maghrib yaitu usolli fardhol maghribi salasa raka'atim mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Atau kalau kalian menjadi imam yaitu adaan imaman lillahi ta'ala. Baiklah, untuk sholat isya sendiri jumlah rokaatnya ada 4 rokaat, yang mana kita kerjakan mulai dari hilangnya warna merah dari ufuk barat sampai terbitnya fajar. Wah, lama juga ya. Kira-kira dari jam 7 malam sampai keesokan harinya, yaitu jam 4:15 pagi. Jadi untuk sholat isya ini lumayan panjang ya waktunya. Tetapi ingat, sholat yang paling tepat pada waktunya yaitu sholat yang diutamakan. Jadi untuk sholat-sholat semuanya yang 5 itu harus kita kerjakan tepat pada waktunya. Jangan ditunda-tunda, apalagi sholat isya. Nanti ketiduran, tahu-tahu kita sudah bangun
pada subuh hari. Ntar sholat isyanya kebablasan deh. Adapun niat untuk sholat isya yaitu usolli fardol isya'i arba'a roka'atim mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Atau kalau kalian menjadi imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, adapun tata cara sholat dan bacaannya sebagai berikut. Tetapi kita harus tahu dulu nih, gerakan sholat ada apa-apa aja sih. Tetapi jangan sampai lengkap, harus berurutan ya. Baiklah, untuk gerakannya yaitu terdiri dari berdiri tegak, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, dan terakhir yaitu salam. Adapun bacaannya ketika kita hendak melaksanakan sholat adalah yang pertama, berdiri tegak sambil melafadzkan niat sholat. Berdiri dalam sholat adalah wajib bagi yang mampu. Berdiri tegak menghadap kiblat. Renggangkan kedua kaki secukupnya dan letakkan kedua tangan lurus di sisi badan. Pandangan ke tempat sujud, berniat hendak melaksanakan sholat. Niat adalah harus jelas diucapkan dengan bahasa Arab. Yang kedua, takbiratul ihram. Kedua tangan diangkat sehingga ujung jarinya sejajar dengan kedua pundak atau dengan kedua daun telinga. Telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat, jari-jari dan direnggangkan sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian berdiri bersedekap dengan meletakkan kedua tangan di antara dada dan pusar. Dengan membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca doa iftitah, maka kalian diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kalian diwajibkan membaca salah satu surat atau ayat yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu ruku. Mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Setelah itu, badan dibungkukkan. Posisi punggung sejajar dengan kepala. Kedua telapak tangan memegang kedua lutut. Pandangan mengarah ke tempat sujud. Sambil membaca doa ketika ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Boleh untuk 3 kali dibacanya. Selanjutnya yaitu i'tidal. Bangkit dari ruku. Lalu berdiri tegak dengan mengangkat kedua tangan sampai ke telinga. Jari-jari terbuka
seperti takbiratul ihram sambil membaca Sami Allahu liman hamidah dan membaca doa i'tidal Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul umma syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya yaitu sujud. Ketika akan sujud, dahulukan kedua lutut menyentuh lantai. Kedua telapak tangan, dahi, dan hidung diletakkan menyentuh lantai. Pantat diangkat setinggi-tingginya dari tumit, tidak menyentuh tumit. Perut direnggangkan dari paha. Kedua siku direnggangkan dari lambung dan diangkat setinggi-tingginya. Jari-jari telapak tangan dirapatkan. Ujung jari tangan dihadapkan ke arah kiblat. Jari-jari kaki menekan ke lantai atau dilipat sehingga menghadap ke arah kiblat. Lalu membaca doa sujud 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud, melipatkan kaki kiri dan mendudukannya. Telapak kaki kanan ditekankan dan ujung jari kaki kanan menghadap ke arah kiblat. Telapak tangan diletakkan di atas paha. Jari-jari tangan terbuka, tidak dikepalkan atau dirapatkan. Ujung-ujung jari tangan sama rata dengan lutut. Punggung tegak lurus, siku terangkat renggang dari paha. Lalu membaca doa duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Untuk selanjutnya yaitu duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal dilakukan pada sholat yang lebih dari 2 rakaat. Gerakannya sama dengan duduk di antara dua sujud. Jari telunjuk tangan kanan ditunjukkan pandangannya, mata diarahkan ke ujung telunjuk kanan sambil membaca doa tasyahud awal, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadika shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Duduk tasyahud akhir. Letakkan telapak kaki kiri di bawah kaki kanan, sedangkan pantat didudukkan di atas lantai. Tegakkan telapak kaki kanan dan hadapkan ujung jarinya ke kiblat. Tangan kanan diletakkan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Genggaman jari-jari tangan kanan dan telunjuknya arahkan ke kiblat. Lalu membaca doa duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir, diawali dengan bacaan tasyahud tadi yang awal dan ditambah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Dan yang terakhir yaitu salam.
ketika mengucapkan salam yang pertama, kita memalingkan muka ke sebelah kanan sampai pipi kanan terlihat dari belakang. Mengucapkan salam yang kedua pun, kita memalingkan muka ke sebelah kiri sampai pipi kiri terlihat dari belakang. Sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugas PAI hari ini yaitu merekam anak-anak sholat dengan membaca lancar dan lantang, yaitu praktek sholat dengan bacaan apa? Lancar dan nyaring, dengan niat sholatnya sholat zuhur. Dengan niat sholat apa? Sholat zuhur. Baiklah, untuk hari ini cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila penjelasan Bapak kurang lengkap ataupun kurang lain sebagainya. Bapak minta maaf yang seluas-luasnya. Syukran ala husni ihtimamikum. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.